Di balik tembok-tembok Kremlin yang kokoh, tersimpan sebuah kisah cinta yang penuh teka-teki. Sebuah drama kehidupan yang melibatkan tiga hati yang terikat dalam jaring rahasia, ambisi, dan pengorbanan. Inilah cerita tentang Vladimir Putin, sang pemimpin kuat Rusia, Lyudmila, sang istri yang memilih melepaskan mahkota demi kebebasan, dan Alina, sang wanita misterius yang hidup dalam bayang-bayang kekuasaan. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa di balik gemerlap kekuasaan, seringkali tersimpan hati yang sunyi dan pilihan-pilihan sulit yang harus dibayar mahal. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Leningrad 1980. Lyudmila Skrebneva, seorang pramugari muda yang cantik dan bersemangat, lagi nikmatin masa liburannya di kota kelahirannya. Hidupnya berjalan dengan tenang sampai sebuah telepon dari seorang teman mengubah segalanya. Lyuda, ada tiket untuk pertunjukan komedi di Teater Lensovet. Ayo ikut dengan kami, bujuk temannya. Lyudmila yang emang suka seni langsung setuju sama ajakan itu. Waktu itu dia nggak tahu kalau kami yang dimaksud temannya itu termasuk seorang pemuda bernama Vladimir Putin, seorang perwira intelijen KGB yang lagi bertugas di Dresden. Pertemuan mereka bukan pertemuan kebetulan di lorong teater, tapi emang perkenalan yang sengaja diatur. Sang teman bertindak sebagai jembatan yang mempertemukan dua dunia yang tadinya paralel. Malam itu suasananya terasa spesial. Di dalam gedung teater yang megah, Putin duduk nggak jauh dari Lyudmila. Dengan gaya kalem dan wajah serius khasnya, dia kelihatan beda banget dari penonton lain. Bukan obrolan di lobi yang bikin mereka saling tertarik waktu itu, tapi lebih ke kesan diam-diam yang langsung nyantol di kepala masing-masing. Sepanjang pertunjukan, Lyudmila sesekali mencuri pandang. Dia ngelihat sosok Putin yang kalem, berpakaian rapi, dan terkesan sedikit misterius. Baginya, Putin beda sama cowok-cowok lain yang biasanya dia temuin. Di sisi lain, Putin juga terpesona. Matanya tertarik sama gadis berambut pirang dengan senyuman menawan yang duduk di dekatnya. Meskipun sifatnya pendiam, naluri sebagai seorang intel bikin dia ngerasa ada sesuatu yang beda dari gadis itu. Begitu pertunjukan selesai, teman mereka langsung buru-buru ngenalin Lyudmila sama Putin secara resmi. Dari situlah obrolan pertama mereka dimulai. Nggak nyangka di balik kesan dingin dan tertutup, Putin ternyata bisa hangat dan perhatian. Mereka ngobrol ngalor ngidul dan entah kenapa Lyudmila ngerasa nyaman banget. Sebagai cowok yang to the point, Putin gak banyak basa-basi. Sebelum mereka berpisah, dia langsung ngasih nomor telepon pribadinya, sesuatu yang jarang banget dia lakuin. Hubungi aku jika mau. Katanya sederhana namun penuh makna. Lyudmila yang udah terpesona sama sikap lugas dan aura misterius Putin nyimpan nomor itu baik-baik. Dari situ, benih kecil itu mulai tumbuh. Setelah pertemuan pertama mereka di sebuah konser komedi, hidup Lyudmila mulai berputar di sekitar seorang pria bernama Vladimir Putin. Obrolan mereka berlangsung sederhana. Putin dengan tatapan kalem tapi tajam langsung ninggalin kesan kuat di hati Lyudmila. Dia ngenalin diri sebagai penyelidik biasa di kepolisian. Lyudmila nerima cerita itu, tapi entah kenapa nalurinya bilang ada sesuatu yang disembunyiin dari cowok pendiam itu. Kencan mereka sering diisi hal-hal sederhana kayak jalan bareng di tepi sungai Neva, duduk di taman, ngobrol ngalor ngidul tentang banyak hal, kecuali soal siapa sebenarnya Putin. Buat Lyudmila, kesabaran jadi kunci utama dalam hubungan mereka. Soalnya cowok yang dia pacarin bukan cowok biasa. Janji jam 7, seringkali baru datang jam 11 malam. Nggak jarang Lyudmila duduk lama di stasiun metro, ngeliatin kereta yang lalu lalang, bertanya-tanya apakah Putin akan muncul. Kalau ditelepon pun jawabannya selalu singkat. Aku sibuk, nanti aku telepon lagi. Hidupnya waktu itu kayak penuh tanda tanya. Nggak pasti, tapi entah kenapa dia tetap bertahan. Lama-lama rasa frustasi mulai muncul. Setelah hampir setahun, Lyudmila ngerasa kayak ngejar bayangan. Putin tetap aja jadi sosok misterius yang susah banget ditembus. Kadang dia cuma bisa bengong dan mikir sendiri, mungkin aja cowok itu nggak pernah serius dari awal. Akhirnya pas musim semi datang, Lyudmila mutusin buat nyerah. Dia berhenti ngabarin Putin, berhenti mikirin dia dan berusaha ngelupain semuanya.
Sepanjang musim panas, dia hidup tanpa kabar dari cowok itu. Tapi ternyata takdir nggak kemana. Suatu sore di akhir Agustus, telepon rumahnya berbunyi. Di seberang sana ada suara yang udah lama banget nggak dia dengar. Ini aku, Vladimir. Katanya pelan. Rasanya kayak nggak ada waktu yang terlewat dan mereka bikin janji buat ketemu. Pertemuan itu rasanya kayak awal yang baru. Setelah waktu yang mereka habiskan tanpa saling menghubungi, mereka justru makin yakin satu sama lain. Beberapa bulan setelah mereka mulai dekat lagi, kejadian yang gak bakal pernah dilupain Lyudmila pun terjadi. Mereka lagi jalan santai kayak biasa di tengah udara Leningrad yang lagi dingin banget. Putin tiba-tiba berhenti jalan, ngadep ke Lyudmila, matanya serius banget. Nadanya tenang tapi tegas, kayak orang yang udah yakin sama keputusannya. Dia bilang kalau Lyudmila adalah orang yang cocok buat dia, gak pakai basa-basi, gak pakai rayuan. Dia cuma bilang dengan mantap, mereka akan nikah. Satu kalimat pendek tapi dalam banget maknanya. Buat orang lain mungkin terdengar dingin, tapi buat Lyudmila yang udah 3 tahun lebih nunggu kepastian dari cowok misterius ini, kata-kata itu kayak jawaban dari semua rasa bingung yang selama ini dia simpan. Itu cara Putin bilang aku cinta kamu tanpa harus benar-benar ngucapinnya. Dan benar aja, setelah 3,5 tahun penuh sabar dan ketidakpastian, akhirnya pada tanggal 28 Juli 1983, cinta Lyudmila Skrebneva dan Vladimir Putin akhirnya berlabuh di pelaminan. Hari itu, udara musim panas di Leningrad lagi adem-ademnya, langit cerah, angin neva berhembus pelan. Di atas kapal kecil yang dijadiin restoran di tepi sungai, Lyudmila berdiri di samping Putin, bukan lagi cuma pacar, tapi calon suami istri yang siap mulai bab baru dalam hidup mereka. Pernikahan mereka jauh dari kesan mewah. Tamu-tamunya campuran dari teman-teman Lyudmila dan rekan-rekan dinasnya Putin. Mereka duduk di sekitar meja yang penuh dengan hidangan sederhana. Menurut penuturan Lyudmila, mereka nggak pakai cincin kawin waktu itu, katanya sih biar praktis. Di tengah pesta kecil yang sederhana, Lyudmila sadar kalau hidupnya sudah berubah total. Dia bukan lagi Lyudmila Skrebneva si pramugari, tapi istri dari seorang perwira KGB, dan tanpa sadar, langkah kecil di hari itu bakal jadi awal dari kisah panjang yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangin. Hidup sebagai keluarga muda buat mereka nggak langsung mulus. Banyak hal yang harus disesuaikan, apalagi buat Lyudmila. Pelan-pelan dia mulai paham aturan gak tertulis yang datang bareng status barunya sebagai istri seorang agen. Hal-hal sederhana tapi penting banget, kayak jangan pernah nanya soal pekerjaannya, dan jangan coba-coba nelpon dia ke kantor. Tahun 1985, gak lama setelah anak pertama mereka lahir, hidup membawa keluarga kecil ini pindah ke Dresden, Jerman Timur. Di sana mereka tinggal di apartemen sederhana, dan untuk pertama kalinya bisa ngerasain hidup yang lumayan normal. Lyudmila yang sekarang jadi seorang ibu rumah tangga, ngabisin hari-harinya buat ngurus anak dan belajar bahasa Jerman. Sementara itu, Putin tiap pagi berangkat kerja kayak biasa. Hidup mereka kelihatan tenang, tapi tetap ada tembok tak kasat mata di antara mereka. Rahasia besar soal pekerjaan Putin yang nggak pernah bisa Lyudmila sentuh. Waktu berlalu dan begitu mereka balik ke Rusia yang lagi kacau karena perubahan politik, segalanya berubah total. Karir Putin melesat cepat dan tanpa sadar, Lyudmila yang tadinya pendiam tiba-tiba harus berdiri di bawah sorotan dunia sebagai ibu negara Rusia. Di depan publik, dia selalu tampil elegan, senyumnya sopan, langkahnya anggun. Tapi di balik itu semua ada Lyudmila yang ngerasa makin jauh dari dirinya sendiri. Hidupnya sekarang dipenuhi acara resmi, perjalanan panjang, dan kamera media yang terus ngikutin setiap geraknya. Buat orang yang lebih suka ketenangan, semua itu capek banget, lahir dan batin. Puncaknya terjadi di tahun 1993 waktu dia ngalamin kecelakaan mobil parah di Saint Petersburg. Tulang belakangnya cedera berat sampai harus dioperasi beberapa kali dan butuh waktu lama buat pulih. Masa-masa itu harusnya jadi waktu mereka buat saling dekat dan saling dukung, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Putin makin sibuk dengan tugasnya sebagai pejabat tinggi dan hampir nggak pernah berada di rumah. Pelan-pelan mereka kayak hidup di dua dunia yang berbeda, satu di puncak kekuasaan dan yang satu lagi berjuang buat tetap nemuin arti hidup di balik bayang-bayangnya.
Suatu malam di bulan Juni 2013, dunia dikejutkan oleh kabar yang datang dari Teater Bolshoi tempat Putin dan Lyudmila baru aja nonton pertunjukan balet. Setelah acara selesai, mereka berdua muncul bareng di depan kamera. Tapi bukannya ngomongin soal pertunjukan, mereka malah nyampein pengumuman yang gak pernah diduga siapapun. Dengan nada tenang dan wajah yang kelihatan lega tapi juga sedih, Lyudmila bilang, pernikahan kami sudah berakhir karena kami hampir gak pernah ketemu. Di sebelahnya, Putin ngangguk pelan, tetap tenang dan nyebut keputusan itu sebagai perceraian yang beradab. Nggak ada drama, nggak ada saling nyalahin. Cuma dua orang yang akhirnya jujur kalau mereka udah nggak lagi jalan di arah yang sama. Dulu mereka mengikat janji di atas kapal di Sungai Neva, tapi seiring waktu hidup membawa mereka ke dua dunia yang berbeda. Lyudmila pengen hidup tenang dan normal lagi, sementara Putin tetap milih jalan yang penuh tanggung jawab sepenuhnya untuk Rusia. Setahun kemudian, di tahun 2014, perceraian mereka baru resmi di mata hukum. Tapi sebenarnya perpisahan itu udah lama terjadi di hati masing-masing. Kisah cinta yang dulu dibangun dari sabar dan rahasia akhirnya harus kalah sama beratnya beban kekuasaan. Di balik pengumuman perceraian yang katanya beradab itu, ada satu nama yang udah lama jadi bahan bisik-bisik di kalangan orang penting Moskow, yaitu Alina Kabaeva. Dan dia bukan sosok sembarangan. Alina ini dulunya atlet senam ritmik top Rusia, juara dunia, cantik, lentur, karismatik, pokoknya paket lengkap. Gak heran kalau banyak yang bilang dia punya daya tarik yang susah diabaikan, bahkan buat orang sekelas Putin. Alina lahir tahun 1983 di Tashkent, Uzbekistan. Dari kecil udah kelihatan bakatnya di dunia senam, meskipun awalnya sempat diremehin. Waktu umur 7 tahun aja, dia pernah ditolak klub karena dibilang terlalu berat buat jadi pesenam. Tapi dia nggak nyerah. Sampai akhirnya pelatih tim nasional Rusia, Irina Vinar, nemuin dia dan langsung suka sama Alina. Bagi dia, Alina anak yang langka karena dia lentur, lincah, dan punya energi luar biasa. Dari situ, karir Alina melesat gila-gilaan. Dia dapat medali perunggu di Olimpiade Sydney tahun 2000, terus medali emas di Athena tahun 2004. Totalnya dia ngumpulin 2 medali Olimpiade, 14 medali kejuaraan dunia, dan 21 medali Eropa. Dia bahkan sampai dijulukin wanita yang paling fleksibel di Rusia. Nah, dari sinilah kabar soal kedekatannya dengan Putin mulai beredar. Katanya mereka pertama kali ketemu di masa-masa puncak karir Alina setelah dia menang Olimpiade. Tahun 2007, Alina mulai terjun ke politik dan jadi anggota Duma, yaitu semacam parlemen Rusia lewat Partai Rusia Bersatu, yaitu partainya Putin. Terus di tahun 2014, dia diangkat jadi ketua Dewan Direksi Nasional Media Group, konglomerat media besar yang ngurusin banyak stasiun TV pro-Kremlin. Dari situ dia makin dekat sama lingkaran kekuasaan, bukan cuma secara jabatan, tapi juga ya katanya secara pribadi. Beda banget sama Lyudmila yang lebih suka hidup tenang dan jauh dari sorotan, Alina justru kelihatan nyaman di dunia penuh rahasia dan pengaruh itu. Tapi tetap aja soal hubungan mereka nggak pernah dikonfirmasi secara resmi. Kremlin selalu bantah keras, tapi gosipnya nggak pernah berhenti. Tahun 2008, ada satu koran Rusia yang nekat nulis kabar kalau Putin bakal nikah sama Kabaeva, dan gak lama kemudian koran itu justru langsung ditutup. Di Olimpiade Sochi tahun 2014, Alina jadi salah satu pembawa obor terakhir, posisi yang super bergengsi di Rusia. Publik waktu itu heboh karena baik Putin maupun Alina kelihatan sama-sama pakai cincin di jari manis. Gak lama setelah itu, Putin sempat ngomong di depan umum kalau dia lagi mencintai seseorang dan dicintai balik oleh orang tersebut. Meski gak nyebut nama, semua orang langsung bisa nebak kemana arah ucapannya. Sejak saat itu, hubungan mereka makin jarang dibahas, tapi juga gak pernah benar-benar hilang dari pembicaraan, kayak bayangan yang selalu ngikutin dari jauh. Meski Kremlin tetap membantah hubungan antara Vladimir Putin dan Alina, pada akhirnya hubungan mereka tetap menjadi sebuah rahasia umum di Rusia. Menurut laporan investigasi The Dossier Center tahun 2024, Alina Kabaeva disebut-sebut tinggal di kompleks istana kepresidenan di kawasan Valdai, tempat yang dijaga super ketat dan hampir nggak bisa disentuh publik. Hidupnya digambarin kayak penari di balik pintu tak terlihat. Cantik, ada, tapi nggak bisa dijangkau siapapun. Semua serba rahasia dan penuh aturan. Saking tertutupnya, katanya buat sekedar lihat Putin main hoki aja, Alina harus nonton dari bilik kaca gelap yang khusus dibuat biar nggak kelihatan oleh siapapun.
bahkan oleh staf dan pengawal Putin sendiri. Bayangin, seintim itu tapi juga seterpisah itu. Semua dijaga dengan protokol super ketat kayak cerita mata-mata yang nggak pernah selesai. Soal hubungan mereka, laporan yang sama juga bilang kalau Alina dan Putin punya 2 anak laki-laki. Yang pertama, Ivan, lahir di Swiss sekitar tahun 2015. Yang kedua, Vladimir Junior, lahir di Moskow tahun 2019. Dua-duanya tumbuh besar di kompleks Valda juga dalam kehidupan yang super tertutup. Mereka punya pengasuh, guru pribadi, tapi nyaris nggak pernah berinteraksi sama dunia luar, bahkan sama anak-anak lain seusia mereka. Semua yang berhubungan sama mereka juga dijaga ketat. Perjalanan dilakukan pakai kereta lapis baja atau pesawat khusus yang nggak gampang dilacak. Bahkan katanya, sejak bayi pun 2 anak itu udah punya dokumen dan nama samaran buat ngelindungin identitas mereka. Sementara itu, Lyudmila, mantan istri Putin, memilih jalan yang jauh lebih sederhana. Setelah kabar soal hubungan baru Putin merebak, dia nggak larut dalam kesedihan. Justru sebaliknya, dia pelan-pelan bangun hidupnya lagi, tapi kali ini tanpa sorotan, tanpa istana, dan tanpa protokol. Awal 2015, kurang dari setahun setelah perceraian resminya, Lyudmila dilaporkan menikah lagi dengan seorang pria bernama Artur Orcheretny yang usianya sekitar 20 tahun lebih muda dari dia. Sekarang, Lyudmila hidup tenang dengan nama barunya, yaitu Lyudmila Ocheretnaya. Gak ada lagi acara kenegaraan, gak ada kamera yang ngikutin tiap langkahnya. Cuma kehidupan biasa yang damai sesuai dengan sifatnya yang dari dulu memang gak suka jadi pusat perhatian. Jadi kalau di balik tembok Valdai ada kisah rahasia yang rumit dan penuh intrik, Lyudmila justru udah menutup bab itu rapat-rapat. Dia akhirnya punya cerita baru yang sepenuhnya milik dia sendiri. Pada akhirnya, kisah 3 hati antara Putin, Lyudmila, dan Alina tetap terbungkus dalam kabut rahasia yang gak pernah benar-benar tersibak. Layaknya burung dalam sangkar emas, baik Lyudmila yang memilih terbang pergi, maupun Alina yang tinggal di dalamnya, gak satu pun pernah benar-benar memiliki Putin seutuhnya. Kekuasaanlah yang menjadi sangkar itu. Kokoh, berkilau, namun membatasi. Bagi Lyudmila, sangkar itu terasa pengap sampai dia memutuskan untuk melepaskan diri. Tapi bagi Alina, sangkar itu adalah dunia yang dia terima. Sebuah kehidupan mewah yang mengharuskannya hidup dalam bayang-bayang dan gak boleh sepenuhnya terlihat oleh dunia. Dan bagi Putin, di balik segala kekuasaan dan cinta yang dia berikan, dia tetaplah seorang pria yang gak sepenuhnya menjadi milik siapapun karena jiwa dan raganya telah lebih dulu dipersembahkan kepada Rusia. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.